Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dwi Septiani SEMMMAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sanas Ali Alifa dengan NIM 2311111200508 serta kedua rekan saya yaitu Naila Rahmadani dengan NIM 2311112000871 serta Nuraziza Hasanah dengan NIM 2311112010403. Kami dari kelas 05 SAKP 003. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yaitu hubungan kantor pusat dan kantor cabang, operasi kantor cabang luar negeri. Hubungan kantor pusat dan kantor cabang merupakan komponen penting dalam struktur organisasi perusahaan yang memiliki banyak lokasi operasional. Koordinasi yang efektif antar kantor pusat dan cabang sangat menentukan kelancaran aktivitas bisnis dan pencapaian tujuan perusahaan, baik di pasar domestik maupun internasional. Selanjutnya yaitu ada penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. PSAK nomor 11 mengatur bagaimana perusahaan harus menjabarkan laporan keuangan dari cabang luar negeri yang menggunakan mata uang asing ke mata uang pelaporan kantor pusat. Aset dan kewajiban dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal neraca, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan menggunakan kurs transaksi. Selisih kurs yang muncul dicatat sebagai bagian dari ekuitas hingga cabang dilepas, lalu diakui dalam laporan laba rugi. Penjabaran mata uang ini memastikan laporan keuangan jadi konsisten dan mudah dibandingkan dalam laporan gabungan. Selanjutnya yaitu ada metode penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Di dalam menjabarkan laporan keuangan yang disajikan di dalam mata uang asing ke dalam mata uang domestik tersebut, yang dimana di dalamnya terdapat beberapa metode antara lain. Yang pertama, current rate method. Di dalam metode ini, untuk pemilihan tingkat kurs, maka rekening laporan keuangan dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama rekening timbal balik. Untuk rekening timbal balik akan dijabarkan berdasarkan kurs pada tanggal neraca. Termasuk dalam kelompok ini adalah yang pertama rekening koran kantor pusat, kedua pengiriman barang dari kantor pusat, lalu keduanya yaitu rekening non timbal balik. Semua rekening yang tidak termasuk timbal balik akan dijabarkan berdasarkan tingkat kurs pada tanggal neraca. Lalu yang kedua yaitu ada non-current rate method. Dalam metode ini, sebelum laporan keuangan perusahaan anak dijabarkan ke dalam mata uang domestik, maka laporan keuangan tersebut harus dinilai kembali dari mata uang non-fungsional ke dalam mata uang fungsional. Jadi setelah dinilai kembali maka penjabarannya sama dengan metode current rate. Selanjutnya metode yang ketiga yaitu ada current atau non-current method. Dalam metode ini untuk penjabaran laporan keuangan kantor cabang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada rekening neraca lancar. Rekening lancar akan dijabarkan berdasarkan kurs pada tanggal neraca. Yang kedua yaitu rekening neraca tidak lancar. Rekening tidak lancar akan dijabarkan berdasarkan kurs historis. Yang ketiga yaitu rekening rugi laba. Rekening rugi laba akan dijabarkan berdasarkan kurs rata-rata tertimbang. Selanjutnya yaitu pembahasan monetary atau non-monetary method. Dalam metode ini, untuk menjabarkan laporan keuangan, kantor cabang dikelompokkan menjadi tiga tahap, yaitu rekening moneter. Rekening moneter akan dijabarkan berdasarkan kurs pada tanggal neraca. Yang kedua, rekening non-moneter. Yang ketiga, rekening non-moneter akan dijabarkan berdasarkan kurs pada tanggal terjadinya. Yang keempat, yaitu ada rekening rugi laba. Rekening rugi laba akan dijabarkan berdasarkan kurs rata-rata tertimbang. Selanjutnya yaitu temporary method. Di dalam metode ini untuk menjabarkan maka rekening laporan keuangan dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama yaitu rekening neraca yang dinilai berdasarkan harga pokok historis akan dijabarkan berdasarkan kurs historis. Yang kedua, rekening neraca yang dinilai berdasarkan nilai pasar atau dinilai di masa yang akan datang dijabarkan berdasarkan kurs pada tanggal neraca.
Yang ketiga yaitu rekening rugi laba dijabarkan berdasarkan kurs rata-rata. Selanjutnya, keadaan akan menjadi lain apabila transaksi tersebut menimbulkan utang atau piutang yang dinyatakan di dalam mata uang asing. Akuntansi terhadap transaksi yang dinyatakan di dalam mata uang asing yang menimbulkan utang atau piutang dalam mata uang asing tersebut dapat dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu pada tanggal transaksi. Berdasarkan kurs pada tanggal transaksi atau biaya akan dicatatkan berdasarkan kurs pada tanggal transaksi tersebut. Yang kedua yaitu pada tanggal neraca. Apabila kurs mengalami perubahan, maka nilai piutang atau piutang yang dinyatakan dalam mata uang asing tersebut nilainya di dalam mata uang domestik akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut harus diakui sebagai laba atau rugi, yaitu yang pertama yaitu nilai piutang bertambah diakui sebagai laba, yang kedua nilai piutang berkurang diakui sebagai rugi, yang ketiga nilai utang bertambah diakui sebagai rugi, yang keempat nilai utang berkurang diakui sebagai laba. Yang ketiga yaitu pada tanggal jatuh tempo atau disebut dengan pelunasan. Apabila perusahaan mempunyai piutang yang dinyatakan dalam mata uang asing, maka pada tanggal jatuh tempo perusahaan akan menerima pelunasan yang dinyatakan dalam mata uang asing. Selisih antara kas yang dinyatakan dalam mata uang domestik dengan nilai buku piutang yang dilunasi akan diakui sebagai laba atau rugi. Yang pertama yaitu pelunasan lebih besar daripada nilai buku, yang menimbulkan selisih laba. Yang kedua yaitu pelunasan lebih kecil daripada nilai buku, menimbulkan selisih rugi. Selanjutnya, apabila kas dikeluarkan untuk membeli mata uang asing tersebut berbeda dengan nilai buku utang, maka selisih akan diakui sebagai laba atau rugi, yaitu kas yang dikeluarkan untuk membeli mata uang asing melebihi nilai buku utang, maka akan menimbulkan selisih rugi. Yang kedua, kas yang dikeluarkan untuk membeli mata uang asing lebih kecil daripada nilai buku utang, maka akan menimbulkan selisih laba. Menurut prinsip akuntansi Indonesia, maka pengecualian terhadap perlakuan seperti itu boleh diakui untuk selisih kurs yang terjadi karena devaluasi atau transaksi SWAP. Di sini saya akan menjelaskan cara mengonversi neraca saldo cabang PT Angkasa di Las Vegas dari USD ke rupiah. Yang pertama kita gunakan 3 jenis kurs. Ada kurs akhir tahun atau closing rate yang dipakai untuk aset lancar dan utang lancar. Yang kedua, ada kurs historis yang dipakai untuk persediaan, aktiva tetap, utang jangka panjang, dan modal. Dan yang ketiga, ada kurs rata-rata yang dipakai untuk pendapatan dan biaya. Selanjutnya, kita masuk ke perhitungan. Untuk kas sebesar 10 juta dolar, kita kalikan dengan kurs akhir tahun yaitu 10 rupiah per dolar, sehingga hasilnya 100 juta rupiah. Persediaan sebesar 40 juta dolar dikalikan kurs historis 9 rupiah. Hasilnya 360 juta rupiah. Aktiva tetap 50 juta dolar dikalikan kurs historis 7 rupiah, sehingga menjadi 350 juta rupiah. Selanjutnya, biaya sebesar 60 juta dolar dikonversi menggunakan kurs rata-rata 9 rupiah. Hasilnya 540 juta rupiah. Pendapatan 60 juta dolar juga dikalikan kurs rata-rata 9 rupiah, sehingga menghasilkan 540 juta rupiah. Untuk kewajiban, utang lancar 10 juta dolar dikalikan kurs akhir tahun 10 rupiah, hasilnya 100 juta rupiah. Untuk jangka panjang, 40 juta dolar memakai kurs historis 6 rupiah, sehingga menjadi 240 juta rupiah. Terakhir, modal sebesar 30 juta dolar dikonversi dengan kurs historis 7 rupiah, sehingga nilainya 210 juta rupiah. Setelah semuanya dikonversi, total sisi debit adalah 1 miliar 350 juta rupiah. Sedangkan total kredit berjumlah 1 miliar 90 juta rupiah. Karena masih ada selisih, kita mencatat selisih penyesuaian kurs sebesar 260 juta rupiah supaya posisi neracanya jadi seimbang. Selanjutnya kesimpulan, hubungan kantor pusat dan kantor cabang luar negeri melibatkan pengelolaan keuangan yang kompleks, terutama dalam penjabaran laporan keuangan cabang dari mata uang asing ke mata uang domestik pusat. Kantor pusat harus memilih metode penjabaran yang tepat untuk mengkonversi laporan keuangan cabang ke dalam mata uang domestik, sehingga dapat memantau kinerja keuangan cabang dan membuat keputusan yang tepat. Selain itu, kantor pusat juga harus mengelola risiko keuangan yang terkait dengan transaksi mata uang asing, seperti fluktuasi nilai tukar, untuk meminimalkan kerugian dan meningkatkan keuntungan perusahaan.